Setiap sistem pangan yang berkelanjutan dimulai dari benih yang berkualitas. Saat ini, bagi banyak petani kecil, akses terhadap benih unggul masih menjadi tantangan yang mempengaruhi produktivitas, ketahanan usaha tani, dan keberlanjutan lahan. Dalam pertanian regeneratif, benih berkualitas menjadi kunci bagi lahan yang lebih sehat dan panen yang lebih berkelanjutan. Bagaimana kita dapat memperluas akses terhadap benih berkualitas dan memperkuat peran petani dalam sistem pangan masa depan? Mari kita bahas bersama dalam webinar. Selamat pagi pada rekan-rekan Kaleka. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, akademisi, mahasiswa, dan seluruh peserta yang telah bergabung pada webinar series episode 2 Kaleka tersebut. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting namun seringkali kurang mendapat perhatian, yaitu akses petani terhadap bibit, benih atau bahan tanam berkualitas. Padahal kualitas bahan tanam merupakan salah satu fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas ketahanan pangan dan pertanian. Melalui diskusi hari ini, kita akan bersama-sama menggali berbagai peluang dan solusi untuk memperkuat akses petani terhadap bahan tanam berkualitas, terutama mengenai benih, untuk mendukung pengembangan pertanian regeneratif di Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi webinar pada pagi hari ini, dimulai dengan penjelasan dari Dr. Insinyur M. Rahmat Surtanto, MSI. Pak Rahmat adalah seorang dosen dan peneliti di bidang ilmu dan teknologi benih pada Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB. Beliau memiliki keahlian dalam pengembangan teknologi benih, pengujian mutu benih, penyimpanan benih, serta sistem perbenihan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian yang berlanjutan. Selama karir akademiknya, Dr. Rahmat aktif melakukan penelitian, publikasi ilmiah, serta membimbing mahasiswa-mahasiswi pada berbagai jenjang pendidikan. Ia juga terlibat dalam pengembangan inovasi dan varietas tanaman yang mendukung sektor pertanian nasional. Melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Dr. Rahmat terus berkontribusi dalam mendorong pemanfaatan benih bermutu sebagai fondasi ketahanan pangan dan pembangunan pertanian Indonesia. Pada pagi hari ini, Dr. Rahmat akan membahas tentang perkembangan terkini dari inovasi benih berkualitas di Indonesia, lalu tantangannya menerapkan hasil penelitian di tingkat petani kecil, lalu apa hambatan yang dialami untuk meningkatkan dari lab ke komersialisasi benih berkualitas. Lalu apa juga hal-hal yang dibutuhkan untuk menjembatani antara penelitian, produksi, dan penyerapan oleh pasar. Untuk waktunya saya persilakan Pak Dr. Rahmat untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih Bu Katrin atau Mbak Katrin. Apa aja boleh. Jadi selamat pagi semuanya. Senang sekali bertemu dengan sahabat-sahabat dan rekan-rekan Kaleka. Jadi ini pertama kali kita ketemu. Jadi saya Rahmat Surtanto dari program studi ilmu dan teknologi benih IPB. Next. Jadi sebelum kita bicara jauh tentang perbenihan di Indonesia, pada intinya di Indonesia itu ada dua kelompok, dua sistem ya di perbenihan itu. Ada yang sistemnya sistem formal. Sistem formal itu yang kita bicara tentang produksi benih oleh swasta, ada aturan-aturan gitu kan. Kemudian bisnis modern, nah itu petani modern atau petani yang menggunakan benih-benih bersertifikat itu termasuk dalam kelompok benih yang formal system. Kemudian juga ada kelompok benih yang non-sertifikasi, yaitu kita sebut dengan informal system. Jadi benihnya itu berasal dari antar petani.
kadang-kadang. Atau dari mereka menyimpan hasil panen sebelumnya. Atau dari pasar gitu ya, kemudian sedikit dibersihkan, ditanam lagi. Dan sasarannya yaitu tetap petani, ya petani. Jadi petani ini bisa masuk di dua kelompok tersebut, ya tergantung petaninya. Kalau dia menggunakan benih bersertifikat, ya dia artinya dia terkait dengan formal system. Tapi kalau dia berhubungan dengan benih-benih yang non sertifikat secara tradisional, dia termasuk kelompok yang informal system. Nah, dan petani ini atau kita sebelumnya ingin saya jelaskan dulu, sering orang salah menyebut antara benih unggul dan varietas unggul. Itu sesuatu yang berbeda. Jadi seringkali komunikasi ini tidak sambung karena perbedaan persepsi. Varietas unggul itu dihasilkan oleh pemulia tanaman. Jadi hasilnya adalah varietas unggul. Ada yang tahan penyakit, produktivitas tinggi, atau kalau buah-buahan rasanya manis segala macam, itu adalah varietas unggul. Padi lahan kering, lahan basah itu adalah varietas unggul yang dihasilkan oleh pemulia tanaman. Dan ini biasanya jumlahnya tidak banyak. Nah, siapa yang memperbanyak itu adalah orang yang disebut dengan seed agronomis. Dia memperbanyak dan memelihara mutunya. Mutu genetis segala macam itu, mutu fisiologinya, dia berkecambahnya, kemurnian genetiknya. Nah, itu kita sebut dengan benih unggul. Jadi varietas unggul, meskipun dia sakti varietasnya, bisa adaptasi berbagai macam varietas, kalau cara produksinya salah, cara menyimpannya salah, dia menjadi bukan benih unggul. Tapi varietasnya tetap varietas unggul. Tapi benihnya bukan benih unggul. Nah, sehingga kalau kita bicara varietas unggul, banyak namanya, ada Inpari 32, ada IPB 3S, dan banyak sekali ya, ada durian matahari misalnya gitu. Itu adalah nama varietas unggul. Yang memperbanyak siapa? Itu tadi seed agronomis, orang ahli ilmu dan teknologi benih. Bagaimana memelihara varietas itu tetap unggul, nyimpennya bagaimana. Kalau mau dikemas dengan packing yang bagus, bagaimana cara packingnya, nyimpannya bagaimana, kemudian sertifikasinya bagaimana. Nah, karena kita bicara petani kecil, saya bayangkan mereka akan banyak berhubungan dengan indigenous variety, varietasnya lokal yang memang sudah ada di lokasi tersebut. Atau juga bisa jadi petani kecil itu menanam benih varietas unggul juga, bisa saja begitu. Karena dia mungkin beli sebelumnya, kemudian dia perbanyak sendiri, begitu kan ya. Jadi bisa jadi petani ini menggunakan dua-duanya itu. Nah, nanti kita coba lihat di Indonesia seperti apa begitu kondisinya. Yang jelas varietas unggul itu ada dua macam. Ada yang bentuknya hibrida, ada yang bukan hibrida. Kalau hibrida itu sekali tanam harus beli lagi. Kalau bukan hibrida, dia bisa tanam berulang-ulang. Nah, ini mungkin yang banyak terkait dengan petani kecil. Karena dia tidak harus beli lagi. Cuma masalahnya di mana? Nanti saya jelaskan berikutnya. Lanjut. Nah, kalau sistem formal, nah ini urusannya Pak Langgeng nanti ini, banyak berhubungan dengan sertifikasi, aturan-aturan, peraturan perundangan, dan segala macam. Warna labelnya pun ada yang kelas tinggi, ada kuning, ada label putih, ungu, biru. Dan yang dikomersilkan itu rata-rata namanya benih sebar yang warnanya biru itu. Kadang-kadang petani juga membeli juga yang varietas yang benih yang unggul yang warna ungu juga. Dan itu semua itu terkait dengan kemurniannya. Semakin tinggi labelnya atau sertifikatnya, dia makin murni. Karena dia dari breeder, dari pemulia tanaman. Lanjut. Nah, sedang sistem perbenihan informal, saya coba lacak. Nah, ini yang kita tidak bisa jamin mutunya. Kadang-kadang tumbuh, ya kan? Kadang-kadang benih itu nggak tumbuh. Benih itu nggak tumbuh bisa dua macam. Kadang-kadang dia dorman. Nggak tumbuh, ada berbagai macam dorman atau tidur gitu ya. Tapi kalau petani tidak paham, dia mengira dia mati begitu. Jadi mutu benih tidak bisa terjamin. Kemudian kesehatan benihnya tidak ada bisa jaga.
Karena bisa saja benihnya itu bawa virus, bawa cendawan, bawa nematode. Sehingga kita bukannya menyebarkan benih, kita ikut menyebarkan penyakit. Kalau tidak hati-hati di situ. Kemudian juga kemunian genetiknya. Nah, kemunian genetik ini penting, terutama bagi off-taker ya, industri gitu ya. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita nanam nanas, tidak murni, nanti panennya bisa ada yang gede, ada yang kecil, ada yang kecut, ada yang tidak. Nah, itu bagi industri pengalengan nanas kan jadi itu sangat merugikan. Karena tidak terstandar. Atau pabrik popcorn gitu. Ya kan? Benihnya nggak murni, kecampur-campur gitu. Yang tadinya pabrik popcorn menghasilkan makanan yang standar, ya rasanya standar, rasanya bisa macam-macam. Nah, jadi kemunian genetiknya tidak ada yang bisa jamin. Sehingga inilah salah satu kesulitan kenapa pertanian yang tradisional, kita sebut petani utun ya, atau petani gurem ya kan, itu sulit berhubungan dengan industri. Karena tidak bisa standar. Karena industri kan minta standar barang yang masuk itu. Dan itu dimulai dari benih yang murni, yang terstandar juga. Kemudian juga yang keempat, kepastian nama varietas dan daya adaptasi. Karena petani tanam dia kan varietas lokal. Misalnya dia terima benih entah bantuan pemerintah, entah bantuan swasta gitu ya. Kita terima kelengkeng misalnya benih kelengkeng gitu ya. Ditanam sudah 10 tahun, 15 tahun tidak tumbuh. Nah, itu kalau varietasnya kita tahu persis, kita tahu ini varietas ini cocok untuk dataran rendah atau cocok untuk dataran tinggi. Jadi kalau varietas dataran tinggi kita tanam di dataran rendah, nggak akan pernah berbuah dia. Nah, itu kan harus ada kepastiannya itu. Dan itu dari mana? Ya dari varietas yang sudah diketahui namanya. Lanjut. Nah, inovasi varietas unggul di Indonesia sangat luar biasa sebenarnya. Cuma sampainya ke petani kecil nih yang masih kita sering kita pikirkan bagaimana caranya begitu. Seperti misalnya padi itu, kalau kita baca lebih dari 500 varietas unggul, bisa bayangkan. Itu ada lahan cocok untuk lahan kering, cocok untuk lahan sawah, tahan terhadap wereng, ada yang tahan terhadap bakteri, blast, kan penyakit kresek sudah banyak di Indonesia. Ada yang pera, ada satu daerah yang senang beras pera, ada yang senang beras premium, yang pulen gitu kan, macam-macam di Indonesia. Kemudian juga ada yang sengnya tinggi, ini cocok untuk daerah-daerah yang untuk apa namanya itu stunting gitu ya. Ada yang umur pendek, macam-macam varietasnya. Dan itu semuanya ada informasinya di pemerintah itu. Ya, jadi kemudian jagung juga lebih dari 40 varietas unggul. Ada yang tongkolnya 2, ada yang jagung manis, ada jagung pulut, ada perkawinan dari itu, ada yang tinggi gitu ya, ada yang tahan terhadap tanam masam, ada yang beta karotinnya tinggi. Nah, durian pun juga demikian, lebih dari 114. Kita bisa bayangkan betapa banyaknya. Karena kita merupakan salah satu pusat durian di dunia ya. Jadi ada yang dagingnya tebal, ada yang kuning, ada yang pelangi, warna-warni begitu. Warnanya menarik, ada yang tidak ada baunya. Alpukat pun demikian, lebih dari 20 varietas. Ada alpukat yang nggak pakai ulat. Misalnya kita tanam itu ulatnya nggak doyan makan itu. Misalnya gitu ya, alpukat Mickey gitu ya. Ada alpukat yang besar-besar sekali. 1 kilonya itu 1 buah 1 kilo gitu ya. Dan lain-lain. Dan ini juga kita juga sedang pikirkan bagaimana varietas-varietas ini bisa sampai ke petani kecil. Dan apa masalahnya kenapa tidak sampai ke petani kecil. Lanjut. Nah, ini IPB hasilkan pun juga sudah kurang lebih 145 varietas unggul. Jadi ada pangan, kelompok pangan ada padi, ada bawang merah, cabai, kentang, sorghum. Kemudian untuk buah-buahan ya, ada nanas, ada pisang, manggis, pepaya. Mungkin yang paling banyak dibudidayakan petani adalah pepaya Kalina itu kan, California itu. Sudah hampir semua daerah di Indonesia sudah menanam itu. Dan masih banyak lagi, ada bunga anggrek atau marigold sudah. Cuma kita di perguruan tinggi atau kami di perguruan tinggi ini memikirkan bagaimana ini sampai ke petani. Karena ada 2 macam. Berupa diseminasi yang berhubungan dengan ekonomi ataukah diseminasi yang berhubungan dengan
sosial. Hmm. Nah, kita tahu bahwa kendala perguruan tinggi ya seperti di Indonesia lah, masalah klasik begitu ya. Jadi tentunya kalau orang Jawa bilang jerbasuki mawa beo. Semuanya itu harus ada biayanya untuk menyebarkan itu. Lanjut. Kendala ekonomi merupakan salah satu tantangan. Jadi petani kecil biasanya modal kecil. Kemudian biasanya kalau benih-benih hibrida atau benih yang varietas unggul itu membutuhkan teknik budidaya khusus. Tidak bisa kita tanam semau kita begitu. Ada SOP-nya begitu ya. Kalau SOP-nya nggak dipakai, petani bisa kecewa. Katanya benih unggul atau varietas unggul, tapi nggak bagus ya karena mereka nggak punya biaya untuk itu. Dan yang paling penting adalah skala lahan mereka sempit, ya kan. Kemudian sosial ekonomi lemahnya kelembagaan. Nanti aja kita bahas dalam diskusi. Lanjut. Nah, kalau dalam sistem formal semuanya sudah tertata, aturan sudah jelas, hitungan bisnisnya sudah jelas. Tapi dalam sistem informal yang berhubungan dengan petani kecil, nah kami pernah dulu mengusulkan adanya konsolidasi sistem pertanian. Jadi petani-petani mau nggak mau itu harus mengelompok. Karena apa? Dengan mengelompok kita bisa tahu kita berhubungan dengan siapa. Ya. Dan Departemen Pertanian juga sudah memiliki website ya tentang desa pertanian ini. Kita bisa bayangkan ada lebih dari 17 juta petani gurem. Bagaimana kita berhubungan dengan mereka kalau mereka tidak mengelompok? Ya. Nah inilah tugas akademisi government, business, dan community plus LSM ini. Bagaimana kita meramu suatu pekerjaan bersama memberdayakan 17 juta petani gurem ini. Lanjut. Nah peran akademisi sudah banyak ya. Kita punya program, ada dosen pulang kampung, ada IPB Go to Feed, ada KKN, ada mobil klinik tanaman yang muter-muter gitu ya ke petani, ada CEO Goes to Village, ada PKM, ada program desa binaan, dan mau nggak mau kita harus cari kelompok tani karena jumlahnya 17 juta. Kalau nggak ada kelompok tani sulit sekali kita memanagenya. Dan program strategis yang saya coba pikirkan, kalau petani mau mandiri benih, dia bisa bikin benih sendiri gitu ya, tanpa tergantung entah swasta atau tergantung dari pemerintah. Ya nggak mau kita latih bagaimana cara memproduksi benih di lapangan, bagaimana mengolahnya, bagaimana menyimpannya dan packingnya bagaimana gitu ya. Karena produksi benih ini berbeda dengan produksi konsumsi. Ada poin-poin penting harus kita ajarkan ke petani sehingga dia bisa mandiri meskipun dia di daerah terpencil. Dan ini bisa kita lakukan kerjasama ABGC LSM tadi itu. Ya, jadi karena apa? Dan kita tidak bisa mengatakan kalau kita berhubungan dengan petani kecil, kita harus pikirkan komoditasnya harus memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ya. Tidak bisa padi lagi gitu ya, lahannya cuma 1.000, mau makan apa dia kan? Lanjut. Jadi ini penutup. Jadi benih itu kecil tapi menentukan. Benih itu bisa menipu, ya kelihatannya hidup tapi mati. Atau yang jualan yang menipu. Gitu. Benih itu wahana teknologi maju. Kita bicara ke petani, Pak ini benih bagus. Nah baru pupuknya, irigasinya, teknologinya bisa masuk begitu kan. Kemudian benih itu produk teknologi, ya nggak bisa kita panen jadikan benih, nggak bisa. Ada teknologi produksinya, teknologi menyimpan, ya, dan lain sebagainya. Dan benih itu hasil hari ini dan janji esok hari. Jadi orang yang berhubungan benih itu harus jujur. Kalau dia jualan durian montong, 5-10 tahun lagi harus keluar montong. Kalau enggak, rugi waktu, rugi segala macam, ya kan. Jadi dengan harapan demikian dan dengan wawasan kita bertambah tentang benih ini, harapannya dapat meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman. Saya kira itu. Ya, terima kasih Dr. Rahmat. Tadi sebagai konklusi ya Pak, banyak sekali ternyata ada kadang ada misleading dari kita pengertian antara benih unggul dan varietas unggul. Jadi yang bisa kita konklusi tadi, benih itu sangat penting. Inovasi varietas unggul tuh sudah banyak, ternyata Indonesia itu sumber varietas unggul hanya belum sampai ke petani kecil dan perlu ada peran pemerintah,
akademisi mungkin terbatas, pemerintah dan industri kali ya Pak, juga penting dalam, memberikan akses terhadap, varietes unggul. Saya cukup kaget tadi ternyata Indonesia pusat, varietes unggul. Duren. Iya, nah tapi memang nah ini penting tapi tidak terangkat tidak dibahas, tidak sering dibahas di berbagai perbincangan tentang ketahanan pangan dan selanjutnya. Nah, selanjutnya, presentasi selanjutnya dari narasumber kita itu, ada Bapak Langgeng Muhono, SPMP. Bapak Langgeng Muhono itu dari, Kementerian Pertanian, Pak, betul? Kementerian Pertanian. Bapak Langgeng ini praktisi dan ketua kelompok pengawasan mutu benih yang bertanggung jawab atas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis. Beliau memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan sistem perbenihan dan pengawasan mutu benih di tingkat nasional. Pak Langgeng lulus dari S1 Universitas Jember, S2 dari Universitas Brawijaya, telah mengemban berbagai posisi strategis mulai dari kepala subbagian program, kepala seksi sertifikasi benih, hingga koordinator produksi dan kelembagaan benih. Saat ini Pak Langgeng Muhono menjabat sebagai ketua kelompok pengawasan mutu benih pada Direktorat Perbenihan Hortikultura. Dan dalam perannya, beliau berkontribusi pada penguatan sistem sertifikasi, pengawasan peredaran benih, serta peningkatan kualitas benih hortikultura di Indonesia. Melalui pengalaman teknis dan kebijakan yang luas, beliau aktif mendukung pengembangan industri benih yang lebih berkualitas, berdaya saing, dan mampu menjawab kebutuhan petani serta pembangunan hortikultura nasional. Untuk waktunya saya persilakan Pak Langgeng. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Katrin. Jadi Bapak-Ibu sekalian, izinkan pada kesempatan pagi ini kami akan menyampaikan, menghantarkan, mungkin cepat saja nanti supaya kita nanti bisa banyak diskusi terkait dengan topik yang diberikan kepada kami. Mewakili institusi kami dari Direktorat Perbenihan Hortikultura. Sedikit kami modifikasi Mbak Catherine mengenai topik yang diberikan. Ini sengaja kami angkat berjudul ketaatan pemenuhan aturan. Kalau dari sisi pemerintah tentunya kami lebih mengarah ke legal formal. Jadi hal-hal yang memang sesuai kita berikan aturannya agar semuanya ya tentunya berjalan harmoni ya. Nah, namun demikian kami tetap akan memberi ruang beberapa praktek non formal tadi sudah disampaikan Pak Dr. Ahmad pada kelompok-kelompok petani kecil kita. Oke, lanjut. Jadi komersialisasi tentunya sangat menguntungkan komersialisasi benih. Karena kenapa? Kalau dari sisi aspek ketahanan pangan tentunya dengan benih yang bermutu, benih yang bersertifikat, kita ada jaminan. Tadi sudah disampaikan. Kalau benihnya baik, jaminan mengenai peningkatan produksi produktivitas akan ada kepastian dan untuk mendukung ketahanan pangan, dan itu yang kita perlukan. Kalau benihnya serampangan, di mana kita bisa menghasilkan pangan yang produksinya tinggi dan berkelanjutan. Dan tentunya dengan meningkatkan benih bermutu tadi, kita berharap produksi benih kita mampu bersaing dalam suasana global yang sudah tidak ada batas saat ini. Kalau kita tidak bisa menghasilkan benih bermutu, bersertifikat, ya tentunya akan banyak sekali kita kedatangan benih-benih dari luar. Tentunya ini akan mematikan ekonomi kita. Dan lebih utama lagi dengan meningkatkan komersialisasi benih ini secara tidak langsung kepada petani kita berharap hasilnya lebih tinggi, baik, dan sedikit demi sedikit kesejahteraannya juga meningkat. Termasuk juga petani penangkarnya. Lanjut. Saya cepat saja, ini 5 pilar dalam sistem perbenihan. Pertama adalah subsistem mengenai penelitian, pembelian, dan pendaftaran varietas. Tadi sudah disebutkan. Kemudian ada subsistem yang kedua mengenai produksi dan distribusi, serta komersialisasi di dalam, dan tentunya subpilar yang ketiga mengenai sertifikasi. Kemudian di subsistem yang berikutnya adalah pengawasan dan peredaran. Benih yang dia beredar di masyarakat tetap harus mendapatkan porsi yang memadai untuk diawasi, karena untuk menjamin kepastian benih yang disuguhkan kepada masyarakat. Dan tentunya nanti ada subsistem pendukung, ya kami di pemerintah bagaimana menerbitkan aturan-aturan yang menciptakan harmoni, mendukung industri benih itu sendiri.
Lanjut. Ini di hortikultura, aturannya sangat banyak, Mbak Catherine. Levelnya dari undang-undang sampai keputusan Dirjen, ini udah kita hitung berapa. Belum di tanaman pangan. Tadi Pak Rahmat menyinggung yang di tanaman pangan padi. Undang-undangnya beda, ada Undang-Undang 22. Kalau kami basisnya ada Undang-Undang nomor 13 dan Undang-Undang nomor 6. Banyak ya, ada permentan, semuanya kita atur rigid dalam rangka untuk menjaga keharmonian, mendorong untuk tumbuh kembangnya industri kita. Nah, memang agak ribet rigid di hortikultura, tetapi begitulah dinamika hortikultura karena memang fashionable. Berubah setiap saat, kayak fashion, sehingga kita perlu atur. Korelasi ini di sini, makanya Pak Langi kalau gimana kita bisa taat kalau aturannya banyak, sedikit-sedikit kita tata. Kita tata dengan penerapan, kita atur semuanya ini, mulai dari pendaftaran varietas, kemudian produksi, bagaimana memproduksi benihnya, bagaimana melakukan sertifikat, kita atur, ada semua di sini. Oke, lanjut. Kita agak cepat. Nah ini, kita kenapa pakai menggunakan benih bermutu? Kalau dalam definisi kami, benih bermutu itu dari varietas yang sudah didaftar. Kalau belum didaftar, ya artinya kami belum bisa melihat keunggulan dari varietas itu. Nah, kemudian benih bermutu berikut diperbanyak melalui sistem sertifikasi. Dengan sertifikasi diamati mulai dari pengajuan pendaftaran sampai pengamatan lapang, semuanya diamati, memastikan kemurniannya, memastikan sampai pada pengujiannya nanti daya kecambannya baik, kemudian kemurniannya terjaga dan kesehatan benihnya terjaga. Itu proses sertifikasi yang sangat panjang. Dengan semua diterapkan, kita akan lebih mendapatkan garansi atas benih tersebut. Dan kemudian mempunyai mutu genetik, fisik, dan seterusnya, dan memenuhi persyaratan. Dan yang penting lagi, Mbak Christine dan teman-teman, karena benih ini merupakan menempati porsi yang cukup signifikan dalam proses budidaya pertanian. Kalau kami hitung pengalaman sekitar 30-40%. Jadi kalau benihnya zonk, sudah kita pastikan 30% kegagalan ada di depan mata kita. Atau 40%. Bahkan ada yang ekstrim 60%. Faktor keberhasilan usaha tani ditentukan oleh benihnya. Maka kita bisa bayangkan kalau petani itu menggunakan benih seram pangan. Sudah jelas kalau dia kegagalannya. Oke, lanjut. Nah, ini tujuannya jelas kami ingin memberikan perlindungan kepada petani, kemudian meningkatkan daya saing dan produktivitas. Dan yang lebih penting lagi adalah kaitannya dengan kenapa ketaatan para produsen benih untuk menerapkan sertifikasi adalah juga untuk memberikan jaminan atas usahanya. Itu yang penting. Lanjut. Nah, ini. Dan di hortikultura, sertifikasi itu bisa melalui 4 skema. Bisa lewat sertifikasi pengawasan pertanaman dan pasca panen. Ini dilakukan oleh instansi yang kami beri otorisasi di daerah, namanya BPSB, Balai Pengawasan. Jadi petani yang kelompok kecil menengah mungkin bisa melakukan sertifikasi pada instansi BPSB. Kemudian sedikit lebih gede lagi, kalau saya produsen yang sudah skalanya lebih dari 10 miliar, punya manajemen yang bagus, negara memberi otorisasi untuk dia melakukan sertifikasi sendiri karena menerapkan sistem manajemen mutu. Kemudian juga sertifikasi juga menggunakan penerapan SNI. Kita ada beberapa SNI benih. Kalau memang dia mau melakukan pakai skema itu, monggo. Dan yang lebih penting adalah keempat, ada sertifikasi melalui penilaian proses produksi. Ini khusus seperti florikultura. Florikultura ini dinamis banget sehingga kita beri sedikit keluangan untuk sertifikasinya. Tidak mungkin agak berbeda dengan yang lain. Kemudian jamur, kan kecil bentuknya, rumit. Kemudian proses produksi secara in vitro. Nah, kita beri otorisasi juga untuk sertifikasinya. Ini ada skema mengenai bagaimana pelaku usaha, petani, ataupun penangkar untuk memilih opsi mana yang pas untuk kemampuannya. Lanjut. Nah, ini tadi sudah sedikit disenggol Pak Rahmat juga. Jadi ini alurnya dan seterusnya. Lanjut. Bisa dibaca. Nah, ini penyelenggara sertifikasi tadi saya sudah sebutkan bisa lewat BPSB. Di setiap provinsi ada Balai Pengawasan Sertifikasi Benih. Kemudian juga ketika dia menerapkan manajemen mutu, sertifikasi bisa dilakukan oleh produsen itu sendiri yang sudah mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu. Hanya ini penyelenggara sertifikasi di Indonesia. Tidak ada yang lain. Lanjut. Nah, ini pemohonnya boleh produsen yang belum punya sertifikat kompetensi dan belum menerapkan sistem manajemen mutu, juga instansi pemerintah, karena banyak instansi pemerintah plat merah yang memproduksi benih juga, Mbak.
di Kementerian Pertanian ada UPT, kemudian juga di kementerian-kementerian lain, ketika dia memproduksi benih horti harus taat pada aturan ini. Dan juga tentunya swasta dalam badan usaha di sini. Lanjut. Nah, ini persyaratan teknisnya. Ini bagaimana benih sumber itu yang penting ketika dia mau melakukan produksi benih. Kepastian atas benih sumber yang akan dia perbanyak. Kalau tidak ada kepastian, ya gimana kita bisa yakin perbanyakan benihnya memadai. Nah, untuk itu benih sumber menjadi concern kita agar dipenuhi persyaratannya. Nah, bagaimana kalau benih itu tidak tertelusur? Kami juga sudah ada aturannya. Boleh meminta, misalkan Pak Rahmat ini pemulia, melepas varietas. Ketika mungkin varietas pepayanya hilang, benih sumbernya, tentu Pak Rahmat dengan segala kompetensi dan kewenangan yang diberikan bisa menerbitkan surat keterangan, memberikan delegasi legalitas kepada penangkar benih itu untuk memperbanyak benihnya dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini alur verifikasi. Saya pikir ini juga tentunya setiap orang yang mau bermaksud melakukan sertifikasi akan melalui proses ini, mulai administrasi, pemeriksaan lapang, pengujian laboratorium, hingga penerbitan sertifikat atau labelnya. Lanjut. Oke, ini juga sama. Ini pemeriksaan lapang itu apa? Kesesuaian varietas, kesehatan tanaman, tadi sudah saya singgung. Kemudian pengujian laboratorium mengenai kemurnian benihnya. Ini untuk benih biji ya. Daya kecambah, kadar air, kesehatan benih. Kalau benih pohon juga sama, diperiksa keberhasilan okulasinya dan sebagainya. Atau mungkin daya kecambah misalkan dia menggunakan dari anakan dan sebagainya. Ini ada aturan-aturannya dan kita mengacu juga pada aturan internasional untuk sertifikasi standarisasinya. Lanjut. Nah, ini prosesnya. Jadi kita ini tadi sudah disinggung mengenai prosedur pelabelan dan distribusi. Saya pikir ini sudah biasa juga kita lakukan. Benih yang bersertifikat selalu ada labelnya. Pak, labelnya bisa saya cetak sendiri enggak? Ya, kalau enggak lewat BPSB atau kalau ya enggak boleh. Misalkan saya melabel sendiri, itu namanya pelanggaran atas aturan pelabelan. Kepada pelaku usaha yang melakukan ini ya ada potensi ketika ada pengawasan dari instansi BPSB, Balai Pengawasan atau pengawas benih tanaman, dia ada potensi ketika dia komersialkan. Dia ada potensi melakukan pelanggaran. Jadi label itu ada aturan, ada kaidah-kaidahnya. Warna label juga menentukan kelas benih. Ada kelas benih yang label kuning, putih, ungu, biru. Ini beda-beda. Yang biasa digunakan petani itu namanya label kelas benih sebar atau kelas BR dan labelnya warna biru. Di atas label itu ada warna ungu, putih, kuning, itu benih sumber semua. Bisa diperbanyak untuk menghasilkan benih sebar label biru. Oke, lanjut. Nah, ini dalam komersialisasi, sekarang kita pada era yang sudah digital. Saya pikir ini ke depan, masa depan, seperti halnya komoditas yang lain, akan banyak menggunakan media ini, digital. Tentunya dengan berbagai kelebihan dan keuntungannya, ini akan menjadi opsi. Jadi petani dengan kemudahan untuk masuk ke beberapa marketplace, dia bisa jualan. Tapi apakah jualannya itu benar? Nah, itu yang harus kita sama-sama diskusikan. Ya, lanjut. Nah, ini tantangannya, banyak benih yang dijual secara online tidak memenuhi persyaratan. Itu menjadi concern kita, menjadi pengawasan kita. Oke, lanjut. Nah, ini sekedar informasi, ilegalitasnya di mana? Ini, dia tidak punya izin usaha. Tetap saja ketika komersial, kita harus masuk dalam suatu sistem yang tertata. Dia harus dapatkan izin. Izinnya apa? Bisa sertifikasi kompetensi, bisa sertifikasi benihnya. Kemudian perbanyakannya banyak yang diproduksi sendiri. Dia dengan pengetahuan pemain sendiri memperbolehkan tanpa sertifikasi. Ini juga ada masalah ketika dia komersialisasikan. Ada potensi ditangkap. Ada potensi berhadapan dengan aparat. Apalagi dia jual seenaknya. Kemudian juga benihnya kadaluarsa. Sudah expired, dilepas saja. Petani tidak paham mengenai itu. Dan lebih lagi sekarang ilegal. Banyak orang hanya beli di toko Alibaba langsung bisa datang ke sini. Nah, nanti kita lihat contohnya ilegalitasnya. Yuk, terus sedikit saya minta waktu karena ini penting. Ini dampaknya apa? Merugikan secara ekonomi. Benih tidak memenuhi dan yang jelas membuat iklim industri benih tidak kondusif di Indonesia. Kalau tidak ada penegakan seperti ini. Lanjut. Nah, ini contoh-contohnya di marketplace. Benih dari Cina berdatangan dengan bahasa tidak Indonesia. Dia tidak tahu ini dataran tinggi atau dataran rendah. Pokoknya benih aja. Kita tangkapin. Kita tangkap karena harus bahasa Indonesia dalam label. Terus, nah ini juga tidak didaftar. Varietasnya tidak didaftar.
Tidak ngerti keunggulannya apa Pak Rahmat gitu ya. Terus lagi contoh kasus lagi, di repacking. Nggak boleh dia beli besar, nggak boleh, ada aturannya repacking ini ketika benih bersertifikat. Terus, nah ini juga banyak sekali termasuk benih buah tanpa label. Di Shopee, Tokopedia kita banyak temukan ini. Terus, nah ini beberapa temuan karantina kayaknya di Brangus. Di Purwakarta ditemukan. Terus, nah kami bekerja sama dengan IDEA, ini asosiasi. Yang bisa kita lakukan apa? Berkolaborasi dengan pihak tersebut untuk men-take down. Selama periode 5 bulan terakhir sudah lebih 5.000, hampir 5.000 marketplace toko yang sudah kita take down. Tapi nggak kapok-kapok. Ya karena gampang. Karena beli. Karena memang identifikasikan lebih dari 200.000 toko yang menjual. Kami baru 5.000. Kewalahan pekerjaan kami tiap hari juga itu. Kami ingin memastikan konsumen yang beli untuk mendapatkan benih yang baik. Nah ini oke. Terus setiap bulan kita lakukan. Dan kami minta partisipasi masyarakat untuk juga melaporkan kalau ada temuan di marketplace yang memang tidak baik tersebut. Oke, lanjut. Ini ada jalurnya. Nah ini permasalahan kita. Kita memang terbatas sumber daya pengawas benih kita. Dan beban wilayah terlalu luas, laboratorium tadi juga menjadi masalah seperti yang kita diskusikan tadi, Bu. Jadi ini menjadi kesulitan petani untuk melakukan pengujian sertifikasi. Biaya sertifikasi jadi lebih mahal. Kemudian, nah di sisi lain ternyata benih ilegal juga begitu gampangnya berjalan di dalam pemasarannya. Nah ini adalah implementasi tantangan kami di regulasi. Lanjut, tentunya kami dari pemerintah. Lanjut. Ini tantangan ini adalah bagaimana menekan itu semua, peredaran benih yang ilegal, menekan biaya dan seterusnya. Lanjut. Nah ini kami ingin menyusun kebijakan yang sifatnya memang mengkondusif dan mendukung. Makanya kami terus ingin dapat masukan dari masyarakat ketika kami menerbitkan aturan-aturan itu. Aturan sertifikasi, aturan produk dan sebagainya. Kemudian kami terus akan mendorong pengawasan yang lebih intens dan mendorong pengembangan laboratorium untuk membantu pengujiannya. Pembinaan kelembagaan juga kita lakukan supaya petani penangkar benih memahami aturan-aturan ini. Dan lebih penting lagi kepada varietas lokal kami beri ruang, ada aturan kami. Kalau memang Anda mau mengembangkan varietas lokal tidak pakai sertifikasi, ya boleh, tapi asal lokal itu saja. Jangan keluar kabupaten, jangan dibagi-bagikan kepada kelompok-kelompok. Karena berpotensi akan bertubrukan dengan pengawasan peredaran. Lanjut. Nah ini tentunya kami berharap penelitian akan terus kita galakkan untuk menghadirkan varietas-varietas yang lebih menjanjikan ke depannya. Dan kami bersama dengan produsen benih ingin juga benih-benih sumber tetap terjaga Pak Rahmat. Petani yang ingin mengembangkan Kalina gampang mendapatkan benih sumbernya. Kemudian diberikan izin untuk memproduksi sehingga terus akan berjalan industrinya. Dan tentunya kami ingin mendorong beberapa varietas yang punya potensi ekspor. Kita ini produsen kangkung terbesar dunia loh. Biji kangkung terbesar di dunia. Itu luar biasa. Jadi mungkin kayak gitu yang kecil-kecil remeh-remeh itu coba kita dorong, mungkin kita akan bisa melihat potensi sisi lain yang bisa meningkatkan devisa kepada negara. Begitu sekilas penjelasan kami, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Pak. Ini banyak shocknya saya salah satu mungkin pembeli ilegal benih tomat saya, karena mungkin kita juga nggak tahu itu tersertifikasi apa tidak karena belum ada sosialisasi. Saya akui di Shopee, Tokopedia banyak ini, apalagi zaman COVID kan pada suka nanam ya Pak. Ya, nah saya baru kebuka, nah saya tobat ya Pak. Kayak gitu. Ya, mungkin nanti pasti teman-teman ini udah banyak pertanyaan, silakan Mas diketik aja teman-teman ya untuk pertanyaan baik buat Dr. Rahmat atau Pak Langgeng. Selanjutnya untuk narasumber kita ada Futuha Sara. Futuha Sara praktisi keberlanjutan yang berfokus pada sistem pangan berkelanjutan, pertanian regeneratif dan isu lingkungan. Ia memiliki pengalaman bekerja di sektor keberlanjutan dan aktif mendorong pendekatan yang menghubungkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi dalam pembangunan. Mbak Futuha Sara lulusan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada dan Master of Sustainability dari University of Sydney. Mbak Futuha memiliki minat pada tata kelola berkelanjutan, ketahanan pangan, serta transformasi sistem pertanian yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim. Selain berkiprah secara profesional,
Ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian, edukasi, dan advokasi terkait lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Melalui pekerjaannya, Mbak Futuha mendukung kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat sistem pangan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan bermanfaat bagi masyarakat maupun lingkungan. Untuk waktunya silakan Mbak Futuha. Terima kasih banyak Mbak Catherine. Ya, sip. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Kalau tadi sudah dibahas banyak mengenai bibit dari akademisi dan juga dari birokrasi atau dari pemerintah, mungkin di sini kita akan lebih banyak membahas tentang regeneratif agriculture-nya sesuai dengan tema webinar kita. Boleh di slide selanjutnya? Dan untuk disclaimer di sini di regenerative agriculture yang akan saya sampaikan adalah lebih berfokus kepada bagaimana Unilever dengan program regenerative agriculture-nya, serta untuk komoditasnya sendiri adalah multi komoditas, yaitu komoditas secara umum. Jadi saya tidak membahas satu spesifik komoditas tertentu. Dalam webinar kali ini mungkin ada beberapa yang akan kita sampaikan di sini adalah bagaimana komitmen sustainability di Unilever, kenapa kita perlu melakukan regenerative agriculture, dan indikator-indikator apa saja yang ada di Unilever untuk program regenerative agriculture, serta pentingnya good seedlings atau bibit yang baik di program regenerative agriculture. Next. Kami memiliki 4 pilar sustainability atau sustainability goals di Unilever, dan salah satunya adalah pilar nature atau pilar alam, di mana resilient dan regenerative natural and agricultural ecosystem atau sistem agriculture yang tangguh dan juga regeneratif itu menjadi salah satu goals kami, selain goals climate, plastics, dan juga livelihoods. Next. Di Unilever sendiri kami berambisi bahwa kami harus mendeliver resilient dan regeneratif, natural, dan agricultural ecosystem, yang mana ini kami translatekan ke dalam salah satu program kami, yaitu regenerative agriculture. Next. Nah, kenapa regenerative agriculture ini kemudian menjadi suatu program yang merupakan salah satu kunci dalam pilar sustainability? Yang pertama adalah karena global challenge. Jadi secara global kita memiliki banyak sekali tantangan, termasuk penurunan hasil panen akibat cuaca dan juga perubahan iklim seperti yang banyak kita ketahui, degradasi dan juga erosi tanah, penurunan biodiversitas maupun land use change, penurunan penyerapan karbon, penurunan kualitas dan juga retensi atau ketahanan air, serta meningkatnya ketergantungan pada pupuk kimia. Next. Nah, selain itu, kita juga ada data bahwa terjadi penurunan secara global hasil panen untuk beberapa komoditas yang penting ya, atau staple foods. Salah 4-nya adalah jagung, gandum, padi beras, dan juga tomat. Mungkin kalau di Indonesia, di sini yang akan lebih berpengaruh adalah padi dan berasnya ya Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Jagung juga berpengaruh, dan ini penurunan hasil panen globally juga cukup signifikan dari 2000 sampai prediksinya sampai 2050, maka kita juga mengalami isu yang mungkin akan berpengaruh juga dan pasti akan berpengaruh juga terhadap ketahanan pangan kita, sehingga hal ini menjadi suatu yang harus kita bawa secara praktik dan secara komitmen. Next. Nah, bagaimana kita mendorong perubahan berdampak dalam nilai rantai pertanian dan pangan atau agri-foods? Kami memiliki beberapa aktivitas, outcome, dan juga impact yang diharapkan dalam pertanian regeneratif. Salah satunya untuk aktivitas adalah dengan cara penetapan baseline praktik pertanian dan juga pembuatan demonstrasi plot di lapangan. Selain itu juga pelatihan petani, pembelajaran antar petani atau peer learning, dukungan implementasi serta layanan sosialisasi atau penyuluhan pertanian dengan stakeholder-stakeholder terkait, serta pentingnya keterlibatan off-takers serta pendampingan untuk mengakses subsidi. Tapi untuk mengakses subsidi ini kebetulan masih berlakunya di Uni Eropa ya Bapak Ibu. Kemudian outcome yang diharapkan dari aktivitas penetapan baseline praktik pertanian maupun demplot ini adalah adanya gross margin yang lebih baik, perlibatan petani yang lebih baik, serta lahan pertanian terolah yang lebih baik lagi untuk menghasilkan impact, yaitu pertanian yang lebih resilient. Selanjutnya untuk pelatihan petani, pembelajaran antar petani atau peer learning, atau pelayanan sosialisasi atau penyuluhan pertanian, outcome yang diharapkan adalah
Kesehatan tanah meningkat karena dengan adanya sosialisasi good agricultural practice, kemudian peningkatan terhadap retensi air, penurunan jejak emisi gas rumah kaca, peningkatan biodiversitas dan habitat alami lahan pertanian, serta potensi penyerbukan yang lebih bertambah. Dan impact yang diharapkan di sini adalah untuk meningkatkan fungsi jasa ekosistem dan dampak positif terhadap iklim, tanah maupun biodiversitas. Sementara itu, untuk keterlibatan off-takers, kita berharap adanya transition cost menjadi tanggung jawab bersama antar di seluruh mitra rantai pasok, serta untuk tujuan akhirnya adalah penguatan nilai di seluruh rantai pasok. Next. Nah, regenerative agriculture ini merupakan sebuah shifting paradigma di mana kita menggunakan ini sebagai salah satu bentuk upaya dalam land use dan juga food production yang lebih berkelanjutan dengan dampak yang lebih positif, lebih baik untuk alam, lingkungan, dan rantai pasok pertanian maupun pangan. Nah, bagaimana sih paradigm shift ini di regenerative agriculture? Yaitu memulihkan ritme alami ekosistem, kemudian prinsipnya adalah bekerja selaras dengan alam dan bukan melawannya. Kemudian meningkatkan kualitas tanah, air, dan udara, serta keanekaragaman hayati, memaksimalkan hasil panen dengan optimalisasi dan efisiensi. Kemudian juga yang mungkin penting dan sesuai dengan isu global saat ini ya, meningkatkan carbon capture dan mengurangi emisi, serta memberdayakan komunitas lokal, serta melindungi lingkungan sekitar, dan juga turut mewujudkan pertanian yang tangguh iklim di masa depan dan mendukung kesejahteraan smallholder farmers. Nah, bagaimana Unilever sendiri dengan program regeneratif agriculture-nya? Seperti apa sih yang kita lakukan? Metodologi berbasis sains ini kita gunakan untuk menciptakan dan memonitoring dampak di tingkat program. Yang pertama adalah sebelum dilakukan program, kita akan melakukan project dan scoping design atau yang kita sering sebut sebagai baseline. Dari baseline itu nanti akan ada learning dan adaptation. Nah, ini biasanya dari teman-teman implementator paham sekali tentang learning dan adaptation. Seperti apa sih yang akan kita adapsi dalam penerapan program regenerative agriculture. Setelah itu baru diterapkan ke project implementation. Kemudian dalam project implementation ini dilakukan MRV atau measurements di sini dan dilakukan proses review. Apakah program regeneratif agriculture dengan implementasi adaptasi ini tuh sesuai dan bisa dilanjutkan lagi ke depannya, atau misalkan harus ada yang dievaluasi. Jadi misalkan kira-kira dalam prosesnya ada sesuatu yang harus diubah. Nah, kita prosesnya di sini adalah review of process. Dan bagaimana kita mengukurnya? Next slide. Ada beberapa indikator utama untuk mengukur tingkat keberhasilan regenerative agriculture yang di sini berbasis sains juga untuk meng-create metodologi dan monitoring impact-nya. Kita sebut sebagai regenerative matrix dan juga principle. 5 parameter utama yang kita punya adalah soil atau tanah, water, biodiversity, carbon, dan juga livelihoods. Nah, ini mungkin tulisannya kecil-kecil dan kurang bisa dibaca seperti itu, tapi saya coba akan membacakan dengan sedikit lebih brief. Nah, ketika untuk kita bicara soal soil atau tanah, yang kita bicarakan dengan regenerative matrix ini adalah bahan organik tanah, serta total biomasa mikroba tanah, keanekaragaman biomasa mikroba tanah, serta jumlah cacing tanah itu juga kita hitung dalam matriks regenerative agriculture. Dengan prinsipalnya adalah menjaga akar tanaman agar tetap hidup optimal, menerapkan tanpa olah atau zero till atau olah tanah konservasi. Tetapi ini kalau di Indonesia mungkin tidak selalu bisa diaplikasikan ya. Tapi kalau misalkan global ada beberapa yang zero till ini masih bisa diaplikasikan. Mencegah erosi, menerapkan rotasi tanaman. Untuk air sendiri kita punya matriks pengukuran yaitu kadar nitrat dalam air drainase, tingkat kekurahan atau sedimentasi, jumlah air yang digunakan untuk budidaya tanaman di sistem irigasi. Dan prinsipnya adalah sebenarnya untuk melindungi aliran air dari erosi dan limpasan, serta memilih teknologi irigasi yang lebih efisien, serta mengoptimalkan perencanaan irigasi. Biodiversity prinsipnya adalah tidak mengkonservasi habitat alami yang sudah ada, meningkatkan kondisi bagi tanaman dan hewan, serta menciptakan habitat bagi serangga atau predator alami sebagai salah satu upaya juga untuk program regenerative agriculture, menggunakan perlindungan tanaman secara lebih bijak dan menerapkan pola tanam yang menghindari
monoculture lah, mungkin bisa kita tambahkan agroforestry dan lain sebagainya. Dengan matriksnya adalah antara lain jumlah dan variasi tanaman dalam sistem rotasi, jumlah serta kelimpahan spesies yang ada di dalam lahan tersebut, elemen lanskap yang menyediakan habitat bagi satwa, serta biomasa dan keanekaragaman mikroba tanah. Untuk karbon sendiri, prinsipnya adalah terkait dengan kesehatan tanah itu tadi, menjaga akar agar tetap optimal, kemudian menerapkan tanpa olah tanah, tapi ini juga TNC applied lagi, menghindari pupuk nitrogen dengan dosis yang cukup tinggi atau melebihi dosis, kemudian menanam pohon untuk berbagai fungsi. Dan secara matriks, tidak mengkonversi habitat alami, efisiensi penggunaan nitrogen, jejak karbon yang tanaman, serta penggunaan bahan bakar fosil di tingkat pertanian mungkin bisa lebih dikurangi lagi. Untuk livelihoods yang berkaitan dengan smallholder farmers, kita juga ada secara prinsip yaitu memberikan akses kepada petani kecil terhadap pelatihan pertanian ya Pak, khususnya di sini, serta mendukung diversifikasi pendapatan dan pemberdayaan masyarakat. Dan untuk matriksnya sendiri adalah jumlah petani yang kita sosialisasikan, kemudian keterlibatan perempuan dalam proses pemberdayaan secara sosial dan ekonomi, serta jumlah rumah tangga petani yang mencapai standar penghidupan yang layak atau living wages. Next slide. Nah, sebenarnya prinsip-prinsip dan juga implementasi guideline Unilever untuk regenerative agriculture sendiri bisa diakses secara publik dengan linknya ada di websitenya juga. Ini adalah contohnya, salah satu contohnya untuk tree atau plantation crops, di mana ada misalkan dalam yang diadaptasi ada beberapa aspek terkait dengan 5 indikator tadi. Yang terpilih misalkan adalah 3, soil, water, dan juga climate. Jadi nanti dalam proses pertanian regeneratif dari yang dipilih tersebut sudah akan tahu nih, oh kira-kira untuk mengurangi terkait dengan dampak soil gimana, water gimana, dan climate seperti apa. Ini sudah ada beberapa contohnya juga di handbook yang tersedia. Next slide. Nah, tadi juga dibahas tentang bibit, jadi saya coba kaitkan implikasinya bibit yang baik dengan regenerative agriculture. Memang regenerative agriculture secara general dan matriks kita membahas tentang teknisnya, tetapi bibit ini sendiri merupakan kunci dalam keberhasilan regenerative agriculture karena ada beberapa faktor tadi sebagai fondasi dari living roots, kemudian juga dia memiliki direct impact di kesehatan tanah, crop biodiversity and rotation, serta ketahanan serta ketangguhan iklim, di mana bibit yang baik untuk mendukung pertanian yang lebih resilient dan tangguh iklim, serta meningkatkan produktivitas dan mendukung livelihoods petani. Bibit yang berkualitas dapat mengurangi potensi risiko gagal panen dan economical loss seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Langgeng juga. Next slide. Sebagai penutup, regenerative agriculture ini merupakan hal yang esensial ya untuk restoring kesehatan tanah dan juga keseimbangan ekosistem. Tetapi memaksimalkan high quality seeds atau bibit yang unggul dan baik, benih yang unggul dan baik juga merupakan suatu hal yang kritikal untuk memaksimalkan productivity dan resiliensi dalam sistem itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Mbak Futuha tadi penjelasannya tentang regeneratif, proses dan prinsip dari regenerative agriculture yang dipegang oleh Unilever yang sebenarnya banyak dipakai di beberapa petani, terutama petani sawit Indonesia ya. Jadi untuk kenapa saya coba full circle ya Pak, awalnya adalah prioritas nasional nomor 2 itu salah satunya ketahanan pangan secara mandiri untuk Indonesia. Namun sebagai institusi peneliti yang berpaku pada lingkungan, kami sangat concern untuk pertanian yang terlalu ekspansif, pastikan buka lahan, deforestasi. Nah, dari penelitian regenerative agriculture menjadi salah satu opsi yang lebih ke arah intensifikasi, tapi di saat bersamaan dia memulihkan kondisi soil dan water dan seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Futuha. Oleh karena itu dan salah satu ternyata penentu keberhasilan regenerative agriculture ternyata benihnya yang berkualitas, varietas yang baik. Nah, ternyata petani di Indonesia walaupun Indonesia itu unggul di varietas, ternyata sumber segala varietas unggul untuk benih, ternyata aksesnya tidak sampai ke petani kecil, yang banyak sekali lebih ke arah praktik agriculture-nya mereka ekspansif. Ketika
tidak mencapai pada proses, untuk profit tertentu. Nah, ketahanan pangan saat ini kan sangat digembar-gemborkan sebagai salah satunya makanya ada, MBG, walaupun kontroversial tapi memang itu salah satu memang untuk mendukung prioritas nasional ketahanan pangan. Nah, kita langsung saja ini ke Q&A session ini saya sudah masuk ini, Pak. Eee, paling pertama pasti yang kontroversial dulu ya, Pak. Maaf ya, Pak. Langsung ke birokrasi ini biasanya. Untuk Pak Langgeng ini. Eee, bagaimana paradoks benih Indonesia, di mana Indonesia negara agraris sedang menegakkan kedaulatan pangan seperti yang tadi saya sampaikan. Eee Lalu, saya baca aja ya Pak, Indonesia kekurangan benih pangan, bahkan industri benih Indonesia dikuasai perusahaan asing besar, paling tidak 8-10 perusahaan, di mana BUMN Sang-Hyang Sri Juta sudah mati suri. Justru kasus Munawar, petani padi Aceh sebagai penangkar padi lokal ditangkap. Bagaimana program pembinaan penangkar lokal, Pak? Ini maaf ya Pak, saya baca keseluruhan. Ya, nanti ada lagi, tapi ini dulu deh, Pak Langgeng dulu deh. Yang kontroversial. Yang kontroversial dulu deh, Pak. Iya, silakan Pak. Ya, baik. Kasus-kasus pemidanaan penangkar-penangkar lokal memang tidak sekali dua kali, hampir mewarnai berita-berita kita. Faktornya macam-macam. Dalam satu sisi juga memang itulah fungsi kita untuk terus mensosialisasikan ini. Terkadang memang kita harus berhadapan sama produsen raksasa, produsen benih raksasa, di mana dalam konteks itu kadang-kadang mereka punya sumber daya semuanya di dalamnya, sampai mungkin punya tim advokat lah. Ketika mungkin ada salah satu produksi benihnya, ternyata ada kemiripan ya Pak. Mungkin tidak niat untuk memproduksi, tapi ada kemiripan itu sudah dipersengketakan. Lah kalau itu masalah penangkar kecil, ya mereka ya nggak punya persiapan lah melawan dominasi seperti itu. Banyak terjadi, termasuk penggunaan paten. Produsen kecil asal memberi nama saja, tetapi tidak mendaftarkan paten. Kemudian tiba-tiba digugat. Gugatnya kalau hanya ratusan ribu, jutaan kecil nggak apa-apa, sampai miliaran. Ketika harus diganti, langsung bangkrut itu perusahaan benih kecil itu. Nah, hal-hal seperti kita temui. Lagi-lagi memang aturan-aturan hukum ini memang menjadi masalah di penangkar kelas UMKM. Harusnya mereka paham, nah itu PR kita memang. Untuk terus menyosialisasikan. Bagaimana ketika mereka nanti diberi kepercayaan memproduksi, mereka produsen-produsen besar itu kan dalam faktanya itu berkolaborasi ya dengan petani untuk menghasilkan benih yang nanti dia store kepada petani. Tetapi dalam perjalanannya ada sifat latah petani penangkar kita yang bermitra, iseng-iseng mau memperbanyak sendiri. Sehingga itulah yang dipersengketakan. Kadang kayak gitu juga banyak menjadi masalah sosial kita. Itu pelan-pelan kita. Intinya kami terus mendorong. Kalau kami di hortikultura, indikasi bertumbuhnya UMKM produsen benih sudah signifikan setelah 1-2 dekade ini. Luar biasa. Dulu hanya dominasi perusahaan raksasa, PMA asing. Tapi sekarang adanya regulasi kita waktu itu Undang-Undang 13 hortikultura bertumbuh kembang. Tapi kemudian dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus semua pembatasan investasi asing, masuk berbondong-bondong lagi. Terus terang, ya udahlah ini memang maunya satu rezim pemerintahan saat itu. Akhirnya mau nggak mau ya udah PR kita sekarang berhadapan-hadapan lagi nih kita dengan perusahaan gede. Tapi intinya kami siap advokasi kepada petani-petani yang bermasalah tersebut. Tapi tentunya dalam konteks tertentu ya. Ketika memang mereka taat dengan aturan hukum, kami siap melakukan advokasi itu. Tetapi ketika memang mereka nyata-nyata memang tidak taat, ya kami nggak bisa berbuat apa-apa karena memang aturannya seperti itu. Intinya kami akan terus mendorong bertumbuhnya penangkar-penangkar. Kesulitan mereka mendapatkan benih sumber nih misalkan, kami siap membantu asal mereka. Kami kan terlalu luas Indonesia ini, petugas pengawal benih kita juga tidak memadai. Asal mereka menghendaki pada petugas dinas di sana, Pak, saya mau memproduksi benih cabai misalkan. Kemana kami mendapatkan benih sumbernya? Kami bisa akseskan, bisa tuh Pak Rahmat di IPB, Pak Rahmat ada benih sumber cabai enggak? Atau mungkin ke balai penelitian sayuran kami akan berikan. Akhirnya mereka nanti biar memproduksi benih tersebut. Intinya, selama masyarakat mau
mau merapat ke kami untuk memenuhi ketidaktahuannya mengenai prosedur produksi benih, sertifikasi, kami siap melayani. Tapi jangan ketika sudah meledak baru kemudian dipermasalahkan. Itu yang kami agak kesulitan untuk memadamkannya. Oke, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak Rahmat, silakan, Pak. Ya. Jadi saya bukan berarti pro atau kontra pihak tertentu ya, tapi kita melihat secara objektif ya, varietas-varietas unggul yang dihasilkan pemulia ini membutuhkan waktu yang panjang, bisa 5-10 tahun baru dapat satu varietas kegiatan pemulia tanaman ini, ya kan? Dan itu kalau secara tiba-tiba diakui oleh orang lain, ya tentunya kan sakit hati ya, ada kerugian yang ditimbulkan begitu ya. Dan kadang-kadang pemulia tanaman itu untuk uji cobanya di tempat petani, disebarkan ke petani, uji multilokasi namanya. Nah itu bisa bertahun-tahun, lama-lama dianggap punya petani. Bisa aja begitu kan? Oke. Jadi dikiranya dia varietas nenek moyangnya, padahal padahal itu punya pemulia tanaman yang sudah bekerja puluhan tahun itu. Nah, sehingga petani itu menganggap itu varietas saya, itu kreativitas saya, padahal itu bisa jadi seperti itu. Atau memang ada varietas yang memang itu asli daerah situ ya. Tapi kan undang-undang membolehkan dia memperbanyak. Yang penting itu tidak dikomersilkan. Kalau dia tukar-menukar, barter, segala macam, tidak masalah. Tidak kena aturan sertifikasi dia. Tapi kalau dia sudah mulai menjual, ya apalagi pakai, ada aspek komersil di situ, dia kena aturan. Tapi kalau dia memproduksi hanya untuk kalangan sendiri, misalnya gitu ya, untuk kelompoknya sendiri, itu tidak masalah, nggak kena aturan dia. Oleh karena itu saya katakan tadi, itulah perlu kita bina kelompok-kelompok tani seperti itu. Bagaimana cara memproduksi yang baik. Bagaimana nyimpennya, bagaimana mengujinya segala macam. Sehingga apa? Mereka nggak tahu ini benih ini punya siapa varietasnya dulu itu. Bisa kita pandu begitu ya. Oh jangan, ini varietas sudah ada yang punya. Buktinya apa? Ini uji DNA udah sama. Jangan diperbanyak. Tapi boleh kamu perbanyak, kamu multiplikasi untuk keperluan sendiri nggak masalah. Tapi kalau sudah di packing, dijual segala macam, ya kamu berhadapan dengan hukum. Nah, itu masalahnya di situ. Oke, baik Pak. Mungkin nanti saya ada pertanyaan, tapi ini duluan dulu, penontonnya dulu. Ini buat Pak Rahmat, nanti ada Mbak Futua satu-satu ya. Dengan adanya lebih dari 500 varietas unggul padi, bagaimana petani kecil dapat menentukan, ini petani kecil ya Pak, nggak punya lab loh Pak, varietas yang paling sesuai dengan kondisi biofisik lahan dan iklim setempat ketika dia dihadapkan dengan fosil. Cara paling sederhana. Ya, baik. Jadi harapan kami seperti beberapa puluh tahun yang lalu itu setiap kelompok tani itu ada pendampingnya. Kita dulu sebutnya PPL, penyuluh lapangan. Dan itu sekarang sudah mulai dipikirkan lagi. Sempat hilang itu Bu. Nah, dan saya yakin para PPL itu orang yang melek alat komunikasi. Dia bisa main HP, bisa lihat internet segala macam. Dan itu mudah sekali dicari informasinya di di BRIN atau di Kementerian Pertanian. Varietas apa yang cocok dengan daerah saya. Nah, kita tinggal lihat aja daerah Bapak apa, lahan kering atau lahan basah atau lahan masam atau lahan salin di daerah pantai gitu. Varietas apa yang punya, mereka punya semuanya itu. AI juga bisa membantu. Apalagi zaman sekarang ya, pakai AI pun. Oh ya. Jadi ini petani kecil loh ya, Pak. Jadi kalau petani kecil kan, kalau mungkin dia belum melek HP segala macam, mungkin perlu dibantu, ya dibantu oleh pendamping, apapun namanya. Kalau dulu namanya penyuluh lapangan. Ya. Dan kalau tidak didampingi ya akan terus seperti itu. Ya, jadi ya itu tadi harus ada pendamping, mau nggak mau, ya kan. Dan jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak, 17 juta loh Bu. Petaninya, pendampingnya. Kalau tidak dikelompokkan, ya tidak dikelompokkan, itu akan sulit sekali memanage. Tiap petani memiliki suara masing-masing gitu. Siapa yang mau kita dengar begitu kan? Jadi memang harus ada mau nggak mau itu PPL itu seperti
zamannya Orba saya bilang gitu ya. Itu benar-benar intensif jadi. Iya, iya. Jadi dan itu jumlahnya sangat banyak. Nah, Hmm. sekarang kita bisa lihat itu. Sekarang 40.000 se-Indonesia, Cuma bayangkan. 40.000 banding 17 juta. Iya. Jadi Oke. itulah yang perlu kita galakkan lagi ya, penyuluh lapangan itu. Dan kadang-kadang satu penyuluh itu itu Pak, kemampuannya dituntut lebih. Dia ngerti perikanan, ngerti peternakan, ngerti tanaman gitu kan. Oke. Jadi harapan masyarakat itu terlalu besar. Tinggi. Iya, tapi dengan teknologi informasi sekarang ini adanya HP, internet, saya kira penyuluh lapangan akan bisa bergerak dengan lebih lincah begitu. Oke, baik Pak. Ternyata walaupun untuk penyebarluasan informasi, institusi yang terorganisir di petani juga penting. Ya, Pak. Ini buat Mbak Futuha, kira dari sisi industri, mungkin bukan dari sisi perusahaan ya. Menurut Mbak Futuha, bagaimana industri dapat menciptakan atau membuka insentif lah bagi petani gitu ya untuk mengadopsi benih berkualitas supaya mereka pun ketika mereka menerapkan regenerative agriculture ya bisa diserap oleh industri pada nantinya karena itu part of requirement untuk RA misalnya. Terima kasih Mbak Catherine. Jadi kalau misalkan untuk di industri, mungkin peran industri adalah sebagai penjembatan ya, karena di industri sendiri dalam rantai pasoknya yang berkaitan dengan supply chain perkebunan seperti itu, petani-petani kan kalau idealnya berkelompok kan, karena smallholder partners idealnya berkelompok. Ketika sudah ada kelompok-kelompok tani, industri bisa menjadi enabler untuk menjadi penjembatan antara kelompok tani dengan penyedia bibit, baik di komoditas misalkan komoditas kelapa sawit kah atau komoditas hortikultur lain kah, apakah penyedia bibitnya dari sistemnya dari rantai pasok yang secara langsung kah atau dari penyedia bibit dari pemerintah kah. Nah, itu harapannya industri bisa menjadi enabler untuk penjembatan antara petani dan penyedia bibit sehingga itu bisa menjadi saling enabler satu sama lain, kualitasnya juga lebih bisa terjaga dan juga kita bisa lebih memonitor seperti itu. Ya, jadi industri sebetulnya tidak hanya menyerap pada hasil akhir, di output juga menjadi penjembatan antara penyedia benih dan dengan petani itu sendiri karena nantinya kan memang diserap oleh industri ya. Jadi sangat menguntungkan juga kalau sebagai penjembatan antara petani dan win-win solution ya betul. Nah ini ada lagi Pak, selalu yang kontroversial duluan baru yang lain masuk yang lain-lain. Kira-kira Pak, untuk Pak Langgang, inovasi kebijakan seperti apa yang diperlukan agar sistem pembenihan nasional mungkin nanti bisa ditambahin dari industri, Mbak Futuha juga dari akademisi Pak Rahmat, Dr. Rahmat. Kira-kira apa inovasi kebijakan seperti apa yang diperlukan agar sistem pembenihan nasional tidak hanya fokus pada produktivitas kuantitatif, tetapi juga pemulihan kesehatan tanah dan biodiversity yang menjadi inti dari pertanian regeneratif. Gitu. Jadi tidak hanya produktivitas kuantitas, tapi juga menjaga tanah kualitas ekosistem loh. Ya, baik. Jadi begini, masing-masing daerah itu sebenarnya punya kekhasan, preferensi atas varietas-varietas. Jadi misalkan nih cerita bawang merah nih, benih bawang merah. Petani bawang merah di Brebes itu senang namanya varietas Bima Brebes. Karena varietas ini sudah adaptasi di lahan dataran rendah dengan mungkin dekat laut ya Pak. Tapi ketika dia diintroduksi varietas lain, ini mungkin mereka juga mengalami kendala. Jangan-jangan memang tidak cocok dengan ekologi saya. Jadi inovasi regulasi ya kita ingin mendorong bertumbuh kembangnya varietas-varietas in situ lokal sana. Tapi ya didaftarkan dulu sehingga mereka legal secara produksi, sertifikasi dan distribusinya. Jadi kita mendorong varietas-varietas lokal itu didaftarkan. Supaya nanti dia bisa jadi tuan rumah di wilayahnya, legal diperjualbelikan. Kalau memang ada wilayah lain yang cocok, dia bisa didistribusi ke sana. Inovasi regulasi, menyederhanakan regulasi juga ingin kita berikan kepada para penangkar-penangkar benih. Supaya apa? Mereka bisa mandiri untuk sertifikasinya.
terobosan itu sehingga mereka bisa menghemat semuanya, tapi tentunya mereka punya komitmen untuk menerapkan aturan-aturan ketika mereka diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi secara mandiri. Dan lebih penting lagi adalah bagaimana mengatur tata kelola kebutuhan. Yang tahu kebutuhan di setiap wilayah untuk produsen petaninya, untuk kebutuhan petani, itu kan sebenarnya penangkar di wilayah itu. Tetapi kalau mau dihitung, sebenarnya produsen benih kita ngumpul di Jawa ya Pak. Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, bahkan lagi Papua, aduh bisa dihitung sekali. Sehingga inovasi itu kita ingin mendorong bertumbuhnya penangkar-penangkar lokal di sana. Sehingga Anda suatu saat tidak perlu mau hanya nanam, pingin menanam durian harus datangkan dari Jawa, yang dari Irian Jaya, dari Papua. Tidak perlu lagi yang dari Kalimantan, surganya durian harus datangkan dari Belitung, dari Jawa. Akhirnya ini yang menyebabkan pengawasan menjadi rumit kalau gitu. Kemudian potensi lokal menjadi tertutup. Nah, regulasi-regulasi itu terus kita kembangkan, kita efisienkan. Memang agak banyak sekarang karena dalam konteks beberapa hal memang kita ingin membuat keteraturan dulu. Ketika sudah mulai baik, bertumbuh kembang di setiap wilayah kita, penangkar yang berkualitas, ya tentunya kita akan segerakan dan lama-lama kita berikan otorisasi untuk Anda bisa lakukan sertifikasi sendiri. Anda bisa melakukan pendaftaran varietas sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Ada mungkin tanggapan dari Boleh. Pak ya, Pak. Jadi yang paling tahu kondisi iklim, cuaca, tanah segala macam itu adalah masyarakat yang ada di situ. Sehingga terkait dengan masalah perbenihan ini, saya sangat mendukung itu yang disebut dengan program Desa Mandiri Benih. Desa Mandiri Benih. Desa Mandiri Benih. Dan sudah banyak dilakukan, cuma sampai sekarang saya masih belum tahu perkembangannya sampai mana itu. Dan itu kalau dilakukan dengan serius, ya terprogram ya, dengan strategi yang bagus, daerah-daerah yang jauh dari pusat, di Kalimantan, di Papua ya, nanti kita bina dengan pelatihan-pelatihan tentang produksi benih, dengan varietas-varietas lokal yang berpotensi di daerah tersebut, bisa kita bina dengan baik. Jadi proses desentralisasi produsen-produsen lokal ini perlu kita bina gitu. Karena kan seperti dikatakan Pak Langgeng, sebagian besar ada di Jawa. Apa-apa mau nanam bawang merah juga untuk aja dari Jawa, dikirim dari Jawa semuanya gitu. Ya, dan itu kan butuh biaya juga itu kan. Jadi mahal harga logistiknya. Jadi menurut saya harus daerah-daerah remote itu mulai dipetakan begitu ya. Di manakah sentra daerah-daerah yang bisa digunakan atau menjadi istilahnya penangkar benih, ya, penangkar benih yang ya itu dibina dan itu terdata semuanya dan kita punya program di mana-mana ada perguruan tinggi bisa saling support begitu ya. Kalau di perguruan tinggi sumber daya yang tidak ada bisa dikirim ke kami ya, sekolahkan di S2 ada D4, kami punya itu ilmu dan teknologi benih, ada diploma 4, ada S2 benih. Nah, nanti mereka kembali ke daerah membina para mahasiswa atau ya para peneliti yang ada di daerah begitu ya, untuk membuat desa mandiri benih itu ya dengan suatu program yang jelas. Saya kira itu sangat strategis. Mungkin kalau dari industri bisa dilihat, misalnya ada tantangan dari industri melihat apa mungkin masukan untuk kebijakan ya dari supaya di luar Jawa juga bisa punya akses terhadap benih misalnya seperti yang disampaikan. Selain itu juga research and development ya Mbak ya, Iya. karena juga untuk ketahanan tanah, terus kemudian dia retensinya, apalagi sekarang kan perubahan iklim ya, tiba-tiba nanti mungkin El Nino panas sekali dan lain sebagainya, kita butuh bibit-bibit yang berkualitas, yang tahan terhadap fluktuasi suhu udara, fluktuasi kondisi cuaca dan lain sebagainya. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu inovasi yang bisa dikembangkan ya Bapak Ibu. Mungkin dari akademisi seperti tadi kami sempat cerita dengan
Pak Rahmat tentang mahasiswa-mahasiswa yang sudah mulai berinovasi, ada program PKM, penelitian dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin juga bisa lebih di-enabling-kan lagi sehingga inovasi-inovasi itu ada isu-isu, oh kira-kira apa ya cara untuk menjadikan bibit ini sebagai bibit yang tahan terhadap kondisi cuaca tertentu. Atau yang tadi dari seamless regulation juga mungkin perlu kita tingkatkan sehingga aksesnya mungkin bisa lebih seamless, lebih mudah dan bisa win-win sekali lagi gitu sih. Mungkin ini masih ada pertanyaan, tapi saya mau pertanyaan saya dulu. Tadi kan memang ada kasus Pak bahwa sulit sekali semua benih itu harus dari Jawa. Ketika harus lahan yang masih terbuka ada di luar Jawa, harus ada logistik dan kadang mati gitu Pak malah. Nah, ketika misalnya terdahulu ada bibit yang bisa diambil dari lokal, gimana proses petani supaya bisa bibit itu jadi lahannya dipakai rumah benih lah Pak intinya, dibikin varietas seperti yang dicoba supaya lokal ya, punya lahan. Bisakah lahannya bersertifikasi prosesnya apa oleh petani itu sendiri dari lokal? Mungkin boleh diceritakan ulang karena nih ada kasus seperti itu ya. Iya. Ini yang disertifikat lahan ya. Bukan lahannya, tapi benihnya. Maksudnya benihnya. Ya, Maksudnya karena jadi gini, dikembangkan di satu betul. lahan. Rumah Oke. benih atau Iya, seedling atau greenhouse itu Iya. biasanya memang intensif di wilayah-wilayah yang di situ pertanaman tanaman semusim ya Pak. Karena kebutuhannya akan terus. Iya, betul. Misalkan cabai, Iya. tomat ataupun yang sawi yang terus. Itu selalu akan di situ pertumbuhan namanya kelompok penangkar penyemai. Nah, karena memang kebutuhan sekarang masyarakat sudah banyak yang paham ya Pak untuk hortikultura ya. Iya. Daripada saya buang waktu untuk nyemai sendiri dan risiko gagal tumbuh, saya mending beli saja dari rumah semai. Nah, itu bisa kita lakukan di sentra-sentra mungkin tanaman semusim. Karena kebutuhan benih akan terus berjalan. Tetapi ketika itu tanaman tahunan, ya tadi seperti durian, ya mungkin sirkulasi bisnisnya agak lama kalau daerah itu. Mungkin yang dilakukan adalah ya mungkin berkolaborasi dengan. Nah, pada lokasi-lokasi seperti itu kami memang akan terus mendukung bertumbuhnya usaha-usaha penangkar-penangkar kelompok-kelompok penyemai. Yang di situ memang sentral tanaman semusim supaya mereka memutus waktu, petani sudah menghemat waktu, mereka tinggal kolaborasi dan kami bisa melakukan pembinaan yang baik terhadap varietas yang dia lakukan penyemaian. Ya, jadi artinya kita bisa lakukan pengawasan, petugas pengawas benih kami bisa datang, benih yang kamu semai, bagaimana syarat mutu dan sertifikatnya, terus bisa dilakukan. Nah, itu bisa, dan itu gampang sekali, tinggal para penangkar yang memang mau berminat untuk menjadi produksi semaian, dia bisa datang ke BPSP untuk ngurus sertifikasi kompetensinya, dan dilakukan pembinaan, dan bila kesulitan mendapatkan varietas, yang mungkin nanti diperlukan atau diinginin oleh petani sekitarnya, kita bisa menghubungkan dengan produsennya ya. Jadi seperti itu, dan lebih penting lagi adalah ini, kita memang ingin supaya kalau untuk benih biji itu memang bahkan 90% produksinya, 95% ada pabrik di Jawa. Yang biji ya, tomat, kangkung, asam Jawa. Di luar Jawa bisa nggak ada. Kan kita bisa selalu terjadi pengiriman. Suatu ketika kebutuhan benih rimpang Pak dari Pulau Buru karena nggak ada sana harus didatangkan dari Sukabumi. Selama perjalanannya akhirnya rimpangnya jahe ini jadi bubur, jadi mati. Nah, hal-hal seperti itu kita ingin mendorong kalau sudah ada benih sumber yang ada di wilayah itu, kita akan dorong agar mereka konservasi, mereka daftarkan dan mereka lakukan pembinaan. Nah, ketika ada kebutuhan di daerah cukup dipenuhi dari wilayah itu. Nah, itu prosesnya gampang saja, sehingga asal mereka, para penangkar petani itu, misalkan nggak ngerti ya mungkin mendatangi Balai Pengawasan Sertifikasi atau Dinas Pertanian untuk mendapatkan pembinaan dan bimbingan. Berarti BPSP-nya ada di tiap dinas? Ada di provinsi. Oh, mungkin Provinsi ini satu. juga informasi yang Iya, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Oke. benih. Karena di bawah kementerian ya Pak? Enggak, Jadi itu di bawah pemerintah provinsi. di bawah pemerintah Sementara provinsi. UPT Ya, pemerintah. Oke. Ya, Ya. mungkin ini buat teman-teman yang menyaksikan Ya. informasi baru
bisa ada untuk penangkar mungkin di luar Jawa memang Iya, kesulitan ya Pak, iya. sangat Bisa kesulitan. bisa menghubungi instansi BPSP, tersebut untuk oke. mendapatkan benih sumber Iya, ataupun legal formal iya, untuk ketika dia mau menjadi iya. penangkar. Ya, karena kalau memang saya nggak heran, akhirnya kalau mereka aksesnya Iya, lewat Shopee, iya, Tokopedia. nggak tahu. Iya, dan Betul. itu ternyata salah. Mungkin ini terakhir buat Pak Rahmat, buat Pak Langgeng juga, dan Mbak Futuhan nih satu-satu ya. Karena kalau nggak banyak. Nanti yang kontroversi saya. Mungkin dari Mbak Futuha dulu ya. Ini hasil mungkin secara keseluruhan, mungkin nggak lokasi Indonesia aja, mungkin hasil Boleh. dari Unilever secara keseluruhan. Tadi sudah ada indikator-indikatornya, namun bisa dilihat seberapa jauh, mungkin nggak ke depan, tapi komitmen apa saja yang telah ditetapkan Unilever terkait pertanian regeneratif dalam supply chain-nya secara global dan Indonesia. Ya. Jadi untuk Unilever sendiri terkait dengan program regenerative agriculture, memang kita dari awal program kan sudah ada baseline. Jadi kami berkomitmen juga tidak sembarangan gitu melakukan intervensi. Pasti sebelum dilakukan intervensi ini kira-kira harus program enablernya apa, kita melakukan studi terlebih dahulu. Misalkan yang berkaitan dengan, ternyata yang perlu dilakukan intervensi lebih adalah kesehatan tanahnya, atau misalkan yang diperlukan untuk dilakukan pengembangan lagi adalah misalkan biodiversitasnya di sebuah atau di rantai pasoknya. Jadi memang itu adalah komitmen kami yang mana didukung oleh sains. Kami berpartner juga dengan salah satunya Kaleka juga terkait dengan program implementasi regeneratif agriculture secara global. Dan selanjutnya setelah program implementasi itu berlangsung, kami berkomitmen juga untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi selama progres ada intervensi regeneratif agriculture itu dilakukan pengukuran. Ada matriks-matriksnya, ada standar-standarnya, yang mana itu juga secara umum bisa diakses secara publik juga di handbooknya Unilever. Dan dalam pengukuran, dalam proses pelaksanaan pengukuran itu tadi juga ada standarisasi tertentu yang sudah ditetapkan, sehingga tidak hanya baseline-nya tapi juga dari intervensi ini kita bisa ternyata ada progres A, B, C dan lain sebagainya. Dan ini tidak hanya berlaku di Indonesia tetapi juga secara global. Dari parameter mana yang kita mau lakukan intervensi lebih lanjut, kemudian dilakukan pengukuran, dan nantinya dari proses pengukuran serta hasilnya bakal kita dievaluasi lagi. Kira-kira ternyata yield-nya naik atau dalam tahun pertama yield-nya turun dulu, kenapa yield-nya turun dulu dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian jadikan evaluasi. Misalkan ketika yield-nya naik, berarti perlu dilakukan intervensi yang berkaitan dengan ABC. Kalau misalkan yield-nya turun, misalkan sering ya untuk program regeneratif agriculture yield-nya turun dulu karena proses secara agronomi, organiknya harus menyesuaikan dan lain sebagainya. Nah, itu juga ada evaluasi. Jadi memang yang berkaitan dengan baseline, implementasi maupun monitoring dan evaluasi itu konsisten kami lakukan di semua program baik di Indonesia maupun secara global. Terima kasih. Jadi tidak hanya intervensi lalu selesai, tapi ada proses monitoring dari waktu ke waktu sampai hasil akhir perhitungannya dan dilihat lagi ke belakang. Sebegitu jauh komitmennya dan terhadap matriksnya biodiversity, soil and water dan semuanya ya. Pertanyaan untuk Pak Rahmat ini, bagaimana program penyebaran hasil varietas benih yang dihasilkan IPB? Khusus yang dihasilkan IPB ya Pak, bukan Oke. yang dari balai-balai ya, tapi hanya IPB. Nah, lalu apakah ada mencoba ke petani juga, menghubungkan dengan petani? Wah, ini sampai sebut nama Pak. Mengingat marwah almarhum Profesor Samsud Saad Sayat ya Pak, sebagai Sajat. Bapak Benih Indonesia, bagaimana kelanjutan dari ya IPB lah, IPB nih. Iya. Baik, terima kasih. Jadi varietas-varietas yang dihasilkan IPB itu ada 2 jalur untuk diseminasinya. Yang pertama bisa melewati jalur komersial. Jadi kita kerjasama dengan perusahaan benih, penangkar benih besar maupun kecil ya, untuk mengkomersialisasikan dan mendiseminasikan hasil-hasil riset pemulihan di IPB.
Nah, ada juga diseminasi yang berupa sosial ya, sosial. Seperti saya sampaikan tadi, mahasiswa KKN gitu ya, kita bekali dengan beberapa benih hasil IPB gitu ya. Kemudian sekarang banyak sekali program-program dari Kemenristek Dikti ya, yang ke masyarakat ya. Ada Kedereka, ya kita kerjasama dengan petani mendiseminasikan hasil-hasil kita melalui Pemda dan kelompok tani ya. Kemudian juga ada yang terbaru ini yang baru muncul ini ada Prime Step ya, itu bantuan dari ADB gitu ya. Itu bagaimana mensosialisasikan dan mengkomersialisasikan hasil-hasil riset yang ada di IPB gitu. Jadi dengan program-program kompetitif seperti itu ya, mudah-mudahan ya meskipun Indonesia luas ya, IPB kan tangannya cuma berapa gitu ya. Ya ada hasilnya lah bagi masyarakat. Dan kami tetap pada fokus utama adalah pengembangan SDM. Ya. Jadi kalau SDM perbenihan ini semakin banyak, secara otomatis ya jangka panjang akan mengangkat ya penangkar-penangkar benih atau sumber-sumber perbenihan baru di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau setiap universitas bisa menyekolahkan ke sini gitu ya, bisa menjadi perpanjangan tangan, ya perpanjangan tangan kami gitu ya, dan tetap kerjasama dengan universitas di daerah itu sangat kami butuhkan itu, Bu. Karena nggak bisa terus terang Indonesia seluas sepanjang Eropa ini kita hanya ditangani oleh IPB saja, tidak mungkin begitu ya. Jadi kita terbatas semuanya, SDM terbatas, anggaran terbatas, tetap kerjasama itu bisa digunakan untuk efisiensi penyebaran varietas tersebut. Jangan IPB, kementerian aja juga Terbatas. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Pak Langgeng, mungkin nanti kalau Mbak Putu atau Pak Rahmat juga ada tambahan. Dari Bapak dari sisi regulasi, apa tantangan terbesar untuk implementasi sampai di petani dan kira-kira secara opini pribadi atau dari profesional, maksudnya opini praktis sendiri ya Pak, bukan dari suara solusinya sebenarnya apa yang bisa dilakukan, baik dari industri atau dari mungkin akademisi atau juga dari pemerintah? Ya, benih ini kalau di sebuah bangunan ini kan ya pondasi. Kalau dalam proses industri itu di hulunya. Jadi kalau kita di hulunya ini tidak kita beresin dulu, ya sudah kita bisa bayangin lah hilirnya. Termasuk nanti program regeneratif begini saya pikir membangun hulu ini menjadi penting fondasinya. Nah, untuk membangun buntu kita perlu komponen-komponen, ibaratnya harus mulai dari aturan, mulai dari kemudian policy, kebijakan dan sebagainya harus sinkron di situ. Nah, memang challenge terbesar ini adalah kita ini sangat bervariasi. Sudah dilahirkan dari sononya Indonesia sangat bervariasi. Sehingga ketika kita harus dalam kolektifkan pemahaman ini memang challenge-nya luar biasa. Selalu ada resistensi. Maka dari itu bagi kami adalah ya nggak apa-apa, inilah Indonesia dan pelan-pelan kita akan coba benahi itu. Perbedaan bukan menjadi kendala tapi justru saling melengkapi. Kami sering mengakomodir dalam aturan-aturan kita itu adalah kearifan lokal sana. Contoh, ada suatu masyarakat di NTT sana, saya cenderung mau nanam jeruk, tapi yang jenisnya ini Pak, batang bawahnya dari tempat saya, jangan jenis varietas yang lain. Kami akomodir, di Sulawesi Selatan juga kami. Artinya kami tetap mengakomodir kearifan lokal di situ. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa sekalipun kita secara formal ingin membuat aturan yang bersifat mengikat semua, tetapi pada ruang-ruang tertentu kita memberi kesempatan pada komunitas-komunitas minoritas ya Pak. Kalau kita soal ngomong benih tadi ya benih lokal, kita beri ruang kok. Anda bisa lakukan sertifikasi, tapi ingat ya jangan diedarkan kemana-mana. Nah itu dalam kerangka apa? Untuk memberikan keyakinan ke mereka bahwa potensi mereka kita lihat. Kita beri ruang untuk berkembang. Tapi sayangnya policy pertanian ini kan minor juga di daerah. Sehingga hal-hal unggul di daerah kadang-kadang hanya seperti tampak seperti itu, gajah di seberang lautan, gajah di depan mata ya, tidak tampak. Ya, jadi saya contoh mengenai plasma nutwa.
banyak daerah-daerah di Kalimantan ini punya keunggulan. Misalkan dia punya terong, punya kacang, tapi karena nggak dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar. Diambil plasma nutranya, sedikit digosok-gosok ya Pak Rahmat ya. Akhirnya didaftar oleh perusahaan besar itu. Akhirnya ketika sudah jadi benih, legal dikembalikan ke wilayah itu. Akhirnya jadi penonton. Nah kami tidak ingin, dan policy kami saat ini adalah, ayo daerah yang punya kualitas komoditas unggulan daerah, Anda angkat, kita siap mendampingi, kita siap untuk dikembangkan. Jadi seperti itu. Quality-nya harus diangkat ya, Iya, specific region, betul. Kualitas dari daerah itu sendiri Iya, biar karena diangkat sudah di champion teruji, jenis itu ya sudah teruji di di lokasi itu. situ. Ya betul. Kalau dari industri gimana? Mungkin ada tanggapan kira tentang regulasi apa yang Regulasi mungkin lebih ke arah ke distribusi benihnya ya Mbak ya. Tadi kan juga sudah dijelaskan terkait dengan distribusi ini memang agak challenging, terutama kalau misalkan supply chain kita bukan di Jawa seperti itu. Jadi mungkin lebih ke enabling di bagian distribusi, terus kemudian aksesibilitas dari petaninya bisa lebih mudah mengakses ke pasar benih seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi kita sebagai bangsa yang atau negara yang besar gitu ya, marilah kita mulai berpikir jauh ke depan gitu ya. Jangan berpikir 5 tahunan, ya kan? Karena kalau kita berpikir 5 tahunan habis tuh plasma nutrah kita, betul. ya semuanya apa itu habis oleh kegiatan komersial gitu ya. Jadi kami sudah pernah mengusulkan juga saya lupa ke Bappenas atau kemana ya, perlunya bank benih plasma nutrah kita. Bank benih itu, karena itu merupakan material utama dari kegiatan pemuliaan. Kalau nggak ada bank benih, nggak ada materi genetik, kita nggak bisa ngawin-ngawinkan itu. Negara seperti Norwegia itu seluruh dunia dia punya varietasnya itu, disimpan di plasma nutrah itu di suatu gunung ya, di gunung es itu ya. Dan begitu seriusnya mereka, dan targetnya nyimpen sampai ratusan tahun Bu, ya kan? Di Inggris juga demikian ya, ada apa itu Millennium Seed Bank Project itu, dia juga nyimpen berbagai macam plasma nutrah. Nah kapan kita Indonesia ini memiliki jadi yang kita lakukan hanya spot-spot aja. Balai Penelitian ini punya dikit, perguruan tinggi punya dikit, lama-lama juga habis juga segala macam. Dan itu merupakan modal dasar anak cucu kita. Jadi kalau perbenihan ini nggak dimulai dari bank gen ini, atau ya kita makin lama makin jadi penonton saja. Ya, dan itu harus mulai berpikir jauh. Insya Allah mampu kok kita itu memiliki bank genetik itu atau bank benih itu. Jadi kalau itu nggak semuanya itu hanya mikir 5 tahun ya habis kita Bu. Pelan-pelan tererosi semua. Ini kalau orang pemulihan namanya erosi gen. Jadi gen-gen yang potensial, yang bagus segala macam itu digantikan oleh monokultur yang menghabiskan sumber daya genetik kita. Jadi penyimpanan bank benih nasional itu menurut saya harus mulai difikirkan itu. Ya. Baik. Jadi terima kasih. Ini banyak sekali ya informasi dalam waktu 1,5 jam. Ini kayak kuliah 1 semester buat enggak 1 gelar buat 1,5 jam. Terima kasih Bapak Rahmat, Pak Langgeng, dan Mbak Futuha. Ternyata yang selama ini kita anggap enteng, isu tentang benih ternyata itu menentukan sekali sebetulnya ya hasil akhirnya, outputnya yaitu ketahanan pangan, keberlanjutan pertanian, begitu juga sustainability dan regenerative agriculture. Terima kasih untuk para narasumber dan juga terima kasih pada teman-teman semua yang sudah join in. Diharapkan semuanya ini menjadi informasi dan juga bisa disebarluaskan betapa pentingnya isu benih di Indonesia, terutama untuk ketahanan pangan dan pertanian di Indonesia. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi untuk seri selanjutnya. Salam, dah.